Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imanuddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah begitu membanyak memberikan kenikmatan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita hambanya hari ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan adanya nikmat iman inilah insyaallah jasad kita, tubuh kita, ruh kita, nyawa kita ringan untuk melangkah menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat nilai ibadah di sisinya dari ganjar pahala yang tinggi, yaitu surga. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada beliau. Tetapi dengan kenikmatan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus termotivasi untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang berbanding terbalik dengan kita yang mengaku umatnya. Barulah sedikit diberikan nikmat dari Allah, terkadang karena nikmat itu dia sudah lalai, lupa, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti zaman dimuliakan Allah, banyaknya penduduk kita di dusun Mico ini hanya orang-orang yang diberikan petunjuk, hanya orang-orang pilihan yang Allah hadirkan, gerakkan hatinya untuk hadir di tempat ini bertakarrub ilallah. Semoga kita doakan keimanan
kita yang ada dalam diri ini, insya-Allah Allah tambahkan. Bahkan kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak cabut nikmat ini dalam hati ini. Pun juga kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belumlah tergerak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan dan hidayah sehingga insya-Allah di hari-hari yang akan datang dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa yang sangat fenomenal, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita memikirkan secara akal, maka tidak akan masuk akal peristiwa ini akan terjadi. Peristiwa apa itu? Peristiwa diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebahagian malam yang biasa kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata alim ulama, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat yang khusus diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Isra Mi'rajkan. Di dalam ayat ini jemaah dimuliakan Allah, ada yang menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah menyebutkan dua tempat suci dan mulia, yaitu Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memperjalankan Rasulullah dari Makkah langsung ke Sidratil Muntaha? Bisa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan bermi'raj ke Sidratil Muntaha? Lalu kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masjidnya? Kenapa Allah tidak menyebutkan kotanya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Makkatul Mukarramah ke Palestina. Apakah Allah tidak mampu menyebutkan tempat itu? Mampu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Ada isyarat yang ingin Allah sampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan tempat yang mulia untuk mengabdi kepada Allah, tempat yang layak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Masjid. Dan ternyata di dalam hadis qudsi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya masjid-masjid di dunia itu adalah rumahku, dan berbahagialah bagi mereka yang mensucikan diri lantas datang beribadah masuk ke dalamnya. Maka kata Allah, sesungguhnya wajib hukumnya tuan rumah menjamu tamunya. Maksudnya apa? Seperti contohnya hari ini adalah hari Jumat, kita datang masuk mendekatkan diri di hadapan Allah, masuk ke dalam masjid. Pada hakikatnya kita bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala tengah menjamu hamba-hambanya. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya yang namanya masjid. Ini isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa kita beribadah di dalam rumahnya.
Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, innama ya'muru masajidallah, makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipanggil Allah untuk memakmurkan masjid? Tidak semua kaum muslimin mampu memakmurkan masjid-masjid Allah, tidak semua. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, di lanjutan ayatnya, memberikan kategori atau ciri-ciri orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa dia? Dia adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya, yakin kepada hari kebangkitan atau hari akhir, hari kiamat. Maka orang yang mempunyai dan memiliki keimanan kepada Allah, ataukah dengan kata lain rasa takut kepada Allah, dialah yang senantiasa akan mengunjungi, memakmurkan masjid-masjid Allah. Dia yang meyakini bahwa nanti ada hari pembalasan. Dia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita. Dia yang meyakini bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh perbuatan-perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk manusia. Maka dialah yang senantiasa memakmurkan masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kemuliaan dan kelebihan masjid? Banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kemuliaan saat kita memakmurkan masjid. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan pelaksanaan salat di masjid dibandingkan pelaksanaan salat di rumah. Nabi membandingkan 1:27 derajat. Kita solat 27 kali di rumah, sementara kita solat 1 kali saja di masjid, baru sebanding. Ini adalah kemuliaan bagi mereka yang memakmurkan masjid, yang datang solat ke masjid, bahwa 1:27 saat dia solat di rumahnya. Bahkan kelebihan kita solat di masjid, belum saja kita sampai di masjid, baru mau berangkat ke masjid, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kelebihan kepada kita. Baru saja berniat dan ingin menuju ke masjid, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kemuliaan kepada kita. Apa itu? Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sesungguhnya barang siapa di antara umatku menyempurnakan wudunya di rumahnya, barang siapa yang mensucikan dirinya di rumahnya, lantas pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya kata Rasulullah, langkah kakinya yang pertama menjadi Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Langkah kedua ke masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya. Itu kita baru mau menuju ke masjid, Allah sudah berikan, tinggikan derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah ampuni seluruh dosa yang kita miliki. Saat kita masuk sampai di dalam masjid, maka saat kita melangkahkan kaki kanan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu, doa masuk masjid. Maka sesungguhnya pada waktu itu turunlah para malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu tidak berdoa untuk dirinya, tetapi melainkan malaikat itu berdoa kepada orang yang datang beribadah ke dalam masjid. Apa doa para malaikat? Malaikat berdoa, ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu kepadanya. Ya Allah,
ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, terimalah permohonan taubatnya. Kita bisa bayangkan jemaah dimulakan Allah, malaikat yang pasti mau tidak mau akan diijabah, diterima doanya. Apalagi malaikat itu berdoa di dalam masjid, pasti akan didengar dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu di antara sekian banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang memakmurkan masjid. Bahkan jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita yang senantiasa terpaut hatinya ke masjid, yang senantiasa rindu untuk pergi ke masjid. Barulah sesaat dia selesai melaksanakan salat subuh, dia sudah merindukan salat zuhur. Barulah dia sesaat setelah melaksanakan salat zuhur, dia hatinya sudah merindukan salat asar dan seterusnya. Maka orang ini dikategorikan terpaut hatinya atau rindu hatinya kepada masjid. Maka dengarkan baik-baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Salah satu di antaranya yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki atau hamba Allah yang senantiasa terpaut hatinya ke dalam masjid. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa mari kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita ramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang dikatakan nasihatnya orang tua kita, jangan sampai saat kita hidup kita tidak pernah melihat atau mengunjungi masjid. Jangan sampai saat kita mati baru ingin sekali dimasukkan ke masjid. Saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai saat kita hidup kita tidak pernah melihat atau masuk ke masjid. Jangan sampai saat kita mati barulah ingin sekali dimasukkan ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita mempunyai pemahaman, dan insya Allah dengan pemahaman ini kita mampu memaknai di dalam hati kita, dan dengannya insya Allah kita aplikasikan dalam amal-amal ibadah. Di antaranya mari kita memakmurkan masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita, dan rahmat itulah yang akan menjadi kunci masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.